Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, guru-guru penggerak yang luar biasa. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Lewi Yunatan, pengajar praktik yang akan mendampingi Bapak Ibu. Saya bertugas untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua. Pagi hari ini kita akan memulai fasilitasi kita pagi hari ini, namun terlebih dahulu kita akan mulai dengan doa. Boleh siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, Pak Suyatno, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Lewi. Mari teman-teman semuanya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Pak Suyatno. Bapak Ibu, pagi hari ini adalah pagi yang menyenangkan bagi kita semua. Dan saya mengucapkan salam dan bahagia bagi kita semua. Saya percaya bahwa kita tetap semangat apapun yang terjadi. Bapak Ibu sebagai guru penggerak tetap bersemangat untuk menjadi guru-guru penggerak yang handal, menggerakkan dan berkolaborasi dengan siapapun juga. Sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin mengajak kita merefleksikan gambar ini. Kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi anak catur yang berwarna coklat itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu bisa refleksikan? Silakan, Bu Cahaya. Silakan Bu Cahaya. Seperti merasa asing sendiri. Seperti merasa asing sendiri. Iya. Ya. Baik, silakan Bu Siti. Iya, terima kasih. Kalau melihat catur yang semuanya hitam, kok saya sendiri yang berarti kita beda. Berarti kita berbeda, Bu ya. Iya. Betul ya, sekali. Berbeda. Ada pendapat yang lain kira-kira? Silakan Pak Kristo. Silakan Pak Kristo. Baik, Pak. Yang saya lihat dari gambar tersebut bahwa hanya dia yang berwarna coklat di situ, dia yang memiliki perubahan, yang sudah melakukan perubahan daripada teman-temannya. Itu, Pak. Baik. Benar sekali Bapak Ibu, jadi semua yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah refleksi dari keberadaan kita sebagai seorang guru penggerak. Jadi mungkin saja tantangan yang ada di hadapan kita seperti bidak catur yang hitam itu, dan kita memiliki sesuatu yang berbeda. Kita punya senyum, kita punya semangat, nah itulah kita. Saya harapkan kita semua sebagai guru penggerak betul-betul bisa bersikap seperti ini. Nah, kita akan masuk ke dalam materi kita kali ini. Saya akan langsung brainstorming untuk kita semua. Kira-kira Bapak Ibu, ini berbicara tentang aturan ya. Menurut Bapak Ibu, perlukah aturan di kelas? Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan aturan di lingkungan kerja Bapak Ibu sendiri? Silakan Bapak Ibu jujur menjawabnya dan bisa menjawab melalui Padlet yang sudah saya bagikan. Saya akan bagikan Padletnya kepada Bapak Ibu. Oke. Baik, sudah ada yang menjawab. Terima kasih. Aturan saya tidak terlalu suka. Saya lebih senang dengan kata sepakat. Bagus. Yang kedua, sekolah membutuhkan tata tertib yang baku, namun saya merasa tidak senang dengan tata tertib yang terlalu banyak. Benar juga ya. Yang ketiga, aturan sangat diperlukan namun harus ditulis dalam bahasa yang diterima dengan baik. Nah, ini nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Dan yang keempat, perlu aturan namun jangan terlalu kaku, tidak terlalu suka dengan aturan yang mengikat. Ya. Jadi pendapat Bapak Ibu ini benar semua. Kita ambil kata kunci, aturan yang mengikat. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Silakan kalau ada yang mau raise hand. Baik, Pak Kristo. Makasih, budaya Pak. Positif itu apa, Pak? Budaya Silakan, positif itu adalah budaya ketika kita sudah memberikan pengaruh yang baik untuk orang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kristo. Benar sekali, membawa pengaruh positif bagi orang lain. Bu Siti. Budaya positif itu adalah pembiasaan atau kebiasaan yang kita lakukan di lingkungan sekolah itu. Kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik ya.
Ya. Jadi kalau kita hubungkan dari pendapat Pak Kristo dan pendapat Bu Siti, itu bermuara kepada kesimpulan yang sama. Budaya positif itu adalah budaya yang membawa sebuah kebaikan, membawa sebuah hal-hal yang membangkitkan begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat slide selanjutnya ini. Kita akan lihat di sini, menurut Bapak Ibu, kata mana yang terdengar lebih menyenangkan dan membangkitkan dari keempat kata ini? Silakan, Bapak Ibu. Yang mana? Pak Suyatno, silakan. Mana Ya. kata yang terdengar lebih menyenangkan dan membangkitkan? Saya lebih tertarik kata kesepakatan. Kesepakatan, ya, right, Ya. benar sekali. Silakan, Pak Kristo. Iya Pak, saya sama dengan Pak Suyatno Pak, kesepakatan. Kesepakatan, baik. Bu Siti, Saya juga sama Pak, kesepakatan. kesepakatan. Ada pilihan yang lain kira-kira selain kesepakatan yang terdengar lebih menyenangkan dan membangkitkan begitu? Bu Cahaya, silakan. Keyakinan Pak, keyakinan. Keyakinan, benar sekali Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata peraturan, kita mendengar kata ketentuan, itu sepertinya sesuatu yang membuat kita tertekan begitu ya. Sesuatu yang sepertinya membuat hati kita ini kok diatur-atur begitu ya. Tapi kalau kita mendengar kata keyakinan dan kata kesepakatan, ini sesuatu yang kedengarannya menyenangkan dan membangkitkan. Nah, inilah yang menjadi poin kita. Ketika kita membuat aturan, yang terjadi adalah penolakan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kata aturan itu kita akan ganti menjadi sebuah kata yang isinya itu membangkitkan. Dalam konteks ini, kita akan berbicara tentang kesepakatan kelas. Di dalam materi kita bisa menyimpulkan bahwa hal paling mudah yang dapat dilakukan dalam menanamkan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas, bukan dengan aturan-aturan. Karena kesepakatan kelas ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan budaya positif, begitu, Bapak Ibu. Nah, ciri khas dari kesepakatan itu kita kerjakan bersama, kita menyusun bersama, lalu kita kembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Nah, demikian ya, kira-kira inti dari pemaknaan dari kesepakatan ditinjau dari kata yang pertama tadi, aturan. Kita akan melihat hasil akhir dari kesepakatan kelas itu adalah kepada tadi yang dinilai oleh Pak Suhu, yang dikemukakan oleh Bu Cahaya, oleh Bu Siti tadi adalah semuanya itu nilai-nilai positif. Nah, ujung dari nilai positif itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kalau bahasa keyakinan kelas, menurut Bapak Ibu, kalimat manakah yang mewakili kesepakatan kelas yang mewakili budaya positif? Coba kita perhatikan kalimat ini, silakan Bapak Ibu memilih. Pak Silalahi, saya silakan. Yang nomor 3 Pak. Nomor 3, silakan dibaca Pak kalimatnya. Kami bersama-sama akan mencintai lingkungan dan menjaganya setiap hari. Baik, Pak Suyatno, silakan pilih yang mana Pak kalimatnya Pak. Saya sama dengan Pak Kristo, Pak. Kami bersama-sama akan mencintai lingkungan dan menjaganya setiap hari. Baik, Bu Siti, silakan Bu Siti. Sama Pak, nomor 3. Sama, nomor 3. Iya, karena nomor 1 dan nomor 2 itu sifatnya agak memaksa, mungkin begitu. Agak memaksa. Kalau betul yang sekali. ketiga ini sesuai dengan yang tadi disampaikan Bapak. Mungkin Ya, itu. baik. Dari semua pendapat Bapak Ibu hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu sebenarnya sudah memahami inti dari materi kita hari ini. Artinya kesepakatan-kesepakatan kelas seperti inilah yang seharusnya kita buat di sekolah. Kita bisa membuat aturan, tapi aturannya kita bahasakan menjadi kalimat yang mewakili budaya positif itu tadi. Nah, inilah cerminan dari budaya atau profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi membahasakan budaya yang positif dengan kata-kata dan kalimat yang membangkitkan, inilah yang menjadi tujuan Bapak Ibu semua. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi atau yang Bapak Ibu simpulkan dari apa yang kita lalui, kita alami dari proses pembelajaran kita pagi hari ini? Silakan, Pak Ibu. Ada?
Pak Kristo silakan. Baik, terima kasih Pak. Dari pembelajaran hari ini, refleksi yang bisa saya dapat bahwa dalam membuat peraturan itu alangkah baiknya dilakukan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kristo. Pak Suyatno, silakan Pak Suyatno. Ya, perasaan saya pada hari ini mengikuti pembelajaran sangat menyenangkan karena saya diberi kebebasan untuk memilih apa yang tadi menjadi perubahan bagi kesepakatan bersama. Coba. Benar sekali Pak Suyatno. Jadi itu refleksi kita hari ini. Yang terakhir Ibu Cahaya, saya persilahkan. Iya, saya sama dengan Pak Suyatno merasa sangat senang. Tambah lagi pengajar praktiknya sangat menjelaskan dengan runtun sehingga bersemangat Pak jadinya. Jadi benar-benar ilmu yang didapat ini bermanfaat sekali, akan kami terapkan di kelas kami masing-masing. Baik, terima kasih Ibu Cahaya. Demikian Bapak Ibu semua hebat. Bapak Ibu kita sudah belajar hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semua. Kita akan mengakhiri dengan doa. Saya persilahkan siapa yang boleh raise hand, mimpin doa hari ini.